Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton channel ini. Bertemu kembali dengan aku, Jarod Alvaro, dalam segmen cerita horor. Nah, kali ini aku akan bercerita sebuah kisah horor yang bisa dibilang sangat seram. Jadi, kisah horor kali ini bercerita tentang kisah seorang yang sebut saja namanya Mas Arman. Kisah Mas Arman ini gak hanya cerita horornya aja yang menarik buat disimak, tapi juga kisah semasa hidupnya yang penuh dengan tragedi dan berakhir dengan tragis. Kisah ini kami kumpulkan dari berbagai narasumber yang menjadi saksi nyata kisah hidup Mas Arman, dan juga narasumber yang mengalami sendiri peristiwa-peristiwa penampakan hantu Mas Arman. Seperti biasa, semua nama dan tempat disamarkan untuk menjaga privasi pihak-pihak yang disebut dalam kisah ini. Jadi, sekedar mengingatkan aja ya, kalau kami dari tim ekspedisi kuburan juga melakukan penelusuran ke tempat kejadian perkara. Aku dan partnerku Mas Danu menelusuri jejak hantu Mas Arman di lokasi yang konon katanya hantu Mas Arman ini sering menampakkan diri. Jadi emangnya tempat itu beneran angker. Bahkan kami berdua tuh menjumpai penampakan Banaspati di tempat kejadian perkara loh. Nah, video penelusuran di lokasi hantu Mas Arman berada dapat kalian saksikan pada link deskripsi di bawah ini. Jangan lupa nonton ya. Oke, gak usah berlama-lama ya. Tapi sebelumnya pastikan lampu kamar kalian dimatikan biar berasa sensasi horornya. Kalau dirasa perlu, pasang headset atau headphone kalian. Oke, kita simak aja ceritanya. Tokoh kita kali ini adalah sebut saja namanya Mas Arman. Dia lahir dan tumbuh besar di kota kecil di Jawa Tengah bagian selatan. Mas Arman ini dari kecil terkenal pendiam. Tapi meskipun pendiam, dia dikenal sebagai sosok yang baik hati. Mas Arman ini anak bungsu. Jadi dia itu anak ketiga. Dua saudaranya udah menikah dan mengikuti suami mereka ke Kalimantan. Kisah hidup Mas Arman sewaktu kecil katanya sih biasa-biasa aja. Jadi dia tumbuh seperti anak-anak lain di desanya. Pagi sekolah, sepulang sekolah kadang dia membantu orang tuanya. Dan kalau sore tiba, bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, setelah menyelesaikan bangku pendidikannya di SMA, Mas Arman sempat merantau nih keluar kota. Dan dia diajak oleh salah satu familinya di Jakarta. Tapi setelah 1 tahun, dia pulang lagi ke desanya. Katanya sih gak betah aja hidup di kota. Sekembalinya dari kota, dia sempat nganggur. Tapi untung aja gak lama karena ada pabrik kayu yang baru aja dibuka di kotanya yang waktu itu lagi ngebutuhin banyak banget karyawan. Singkat cerita, Mas Arman pun melamar kerja di pabrik itu dan diterima. Mas Arman pun menjalani kehidupan barunya sebagai karyawan di pabrik kayu itu. Nah, setelah bekerja selama kurang lebih 4 tahun, Mas Arman pun memutuskan untuk menikah sama teman kerjanya di pabrik kayu itu yang sebut saja namanya Mbak Inah. Jadi, Mas Arman dan Mbak Inah ini udah menjalin hubungan lumayan lama. Mereka ketemu pertama kali ya di tempat kerja. Nah, setelah mantap untuk melanjutkan ke arah hubungan yang lebih serius, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Pada awal pernikahan, mereka terlihat sangat bahagia. Tapi sayang setelah beberapa tahun menikah, mereka gak kunjung diberi momongan. Mereka sih katanya udah berusaha keras untuk ngedapetin momongan. Tapi rupanya takdir berkata lain. Tapi meskipun gak dikaruniai anak, kehidupan mereka toh tetap kelihatan bahagia.
Nah, awal tragisnya kehidupan Mas Arman dimulai pada saat pabrik kayu di kotanya itu tutup karena bangkrut. Dengan ditutupnya pabrik tempat Mas Arman dan istrinya bekerja, mereka pun jadi terkena dampaknya karena harus di PHK. Tapi untung aja pabrik tempat dulu mereka bekerja cukup baik. Jadi karyawan yang kena PHK diberi uang pesangon. Mas Arman dan Mbak Inah pun lantas bingung nih harus bekerja apa setelah di PHK. Pada awalnya mereka berdua sih bisa nih hidup dari uang pesangon yang mereka terima. Tapi lambat laun uang pesangon mereka habis dan hidup harus terus berjalan. Sebagai kepala keluarga, Mas Arman pun sudah berusaha sekeras mungkin untuk tetap menjaga dapur mereka tetap ngebul. Dia udah beberapa kali melamar kerja di beberapa pabrik yang ada di kotanya. Namun sayang, nasib belum berpihak kepadanya. Karena terdesak keadaan, akhirnya Mas Arman pun mau kerja apa aja asal halal. Nah, akhirnya Mas Arman memilih kerja sebagai tukang ojek pangkalan. Tapi emang gak mudah sih jadi tukang ojek pangkalan, karena dia harus punya kartu anggota atau KTA ya. Dan mengusahakan kartu anggota ini ya bisa dibilang gak murah juga. Tapi untung aja kakaknya cukup baik hati meminjami Mas Arman duit untuk nebus kartu anggota. Pekerjaan baru Mas Arman ini sebenarnya cukup menjanjikan ya, kalau dilihat dari segi penghasilan. Emang sih nggak sestabil dulu pada waktu dia kerja di pabrik. Kadang kalau lagi rame, duit yang dia bawa ke rumah ya lumayan lah. Tapi kalau pas lagi sepi ya cukup menjadikan juga sih. Mbak Inah, istri Mas Arman pun pada waktu itu nggak kerja. Dia memilih untuk di rumah aja sambil jualan gorengan. Usaha jualan gorengannya ini katanya sih bisa untuk ngilangin suntuk daripada bengong aja di rumah. Jadi sebenarnya kehidupan Mas Arman dan Mbak Inah ini bisa dibilang cukup lumayan lah. Tapi kehidupan mereka mulai berubah nih saat Mas Arman udah mulai kenal sama yang namanya judi. Awalnya sih cuma judi kecil-kecilan aja. Tapi rupanya Mas Arman ini lama-kelamaan jadi ketagihan. Kebiasaan inilah yang mulai mengganggu keharmonisan rumah tangganya dengan Mbak Inah. Mereka seringkali terlibat cekcok gara-gara Mas Arman udah sering gak bawa uang ke rumah. Alasannya sih karena gak ada penumpang. Tapi lama-lama Mbak Inah mulai curiga dengan kelakuan suaminya itu. Setelah menyelidik, Mbak Inah jadi tahu nih kebiasaan buruk suaminya itu. Tapi meskipun udah sering banget diingetin, Mas Arman masih aja sering berjudi. Bahkan barang-barang yang ada di rumah pun udah sering digadein buat nurutin kegemaran judinya itu. Lama-lama Mbak Inah jadi gak betah sama kelakuan suaminya itu. Nah, suatu hari dia ketemu sama teman lamanya yang dulu kerja di pabrik yang sebut saja namanya Mbak Supiah. Jadi ceritanya Mbak Supinah ini pas lagi balik ke Indonesia setelah kontraknya habis nih, dan dia rencana mau balik lagi ke Taiwan. Cerita Mbak Supiah ini membuat Mbak Inah sangat tertarik. Setelah mencari informasi sana-sini, akhirnya Mbak Inah membulatkan tekad untuk kerja di luar negeri. Rencana ini diutarakannya sama Mas Arman. Awalnya sih dia nggak setuju ya kalau istrinya kerja di luar negeri. Setelah sempat cekcok, akhirnya Mas Arman mengizinkan istri tercintanya buat kerja di luar negeri meskipun sangat terpaksa. Tapi dia juga sadar sama kelakuannya selama ini yang sering membuat istrinya itu jengkel karena kebiasaannya main judi. Akhirnya Mbak Inah pun kerja di luar negeri. Dia menyisihkan penghasilannya buat dikirim ke suaminya di desa. Nah, tapi dasar Mas Arman, kiriman uang dari istrinya malah dipakai buat berjudi.
Lama-lama kelakuan Mas Arman ini ketahuan juga nih sama istrinya. Tahu kalau suaminya pakai uang kirimannya buat judi. Mbak Inah jadi jengkel nih setengah mati. Dia lalu memutuskan untuk ngurangin nih jatah kiriman ke suaminya itu. Kehidupan Mas Arman yang harus LDRan sama istrinya membuat kelakuannya semakin gak terkendali. Tapi rupanya jalan hidup Mas Arman emang lagi gak beruntung. Jadi suatu hari dia menerima surat gugatan cerai dari istrinya. Singkat cerita, Mas Arman dan Mbak Inah pun akhirnya bercerai. Setelah bercerai dengan Mbak Inah, kelakuan Mas Arman tetap gak berubah, bahkan semakin menjadi-jadi. Mas Arman jadi dikenal suka mabuk-mabukan juga. Katanya sih buat ngilangin stres ya. Bahkan katanya dia juga punya kumpulan sendiri buat mabuk-mabukan. Mas Arman katanya sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Tetangga-tetangga yang tahu kehidupan Mas Arman sebenarnya merasa kasihan banget. Tapi ada juga sih yang menganggap kalau dia tuh laki-laki yang gak tahu diuntung. Udah punya istri baik tapi kerjanya judi melulu. Nah, perjalanan hidup Mas Arman harus berakhir. Jadi ceritanya Mas Arman ditemukan gak bernyawa di salah satu sudut di jalan desa. Menurut keterangan sih, katanya dia mati karena kecelakaan tunggal. Jadi ceritanya malam itu dia main ke rumah temennya di desa sebelah yang sama-sama hobi mabuk. Temennya ini sebenarnya udah ngingetin supaya Mas Arman tidur aja di rumahnya. Tapi Mas Arman gak mau dan nekat untuk pulang. Akhirnya ya begitulah. Karena naik motor ngebut di malam hari dalam kondisi mabuk, akhirnya dia mengalami kecelakaan tunggal yang berujung pada kematiannya. Kematian Mas Arman ini cukup membuat kaget tetangga-tetangganya. Mereka sangat menyayangkan. Mas Arman meninggal dalam usia yang relatif muda. Tapi ya mau gimana lagi, semua udah suratan dari Tuhan. Jenazah Mas Arman lalu dikebumikan oleh warga. Tapi sayang, ada cerita yang gak sedap ketika jasadnya diurus. Jadi jasad Mas Arman mengeluarkan bau busuk yang menyengat ketika dimandikan. Setelah dimandikan dan dikafani, bau busuk itu rupanya gak kunjung hilang. Bahkan pada saat pemakaman pun, jasad Mas Arman pun masih juga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Nah, setelah 7 hari kematian Mas Arman, ada beberapa kisah mistis yang dialami oleh beberapa orang. Jadi kisah mistis ini kami kumpulkan dari beberapa narasumber yang bisa dipercaya. Nah, seperti apa ceritanya? Akan kita lanjutkan setelah ini ya. Sebentar. Jadi cerita yang pertama dialami oleh seseorang yang sebut saja namanya Pak Iim. Kejadian yang dialami oleh Pak Iim ini menurutku sangat seram. Jadi gini nih ceritanya. Pak Iim itu aslinya warga asli desa Mas Arman dulu tinggal. Tapi sejak dia menikah, dia tinggal di luar kota dan udah jarang banget pulang lagi ke desanya. Kalau pulang pun paling mudik lebaran atau kalau pas lagi ada event yang masih ada kaitan dengan familinya di desa itu. Jadi saat itu Pak Iim berencana pulang ke desanya dalam rangka mengurus warisan. Kebetulan ayah Pak Iim baru aja meninggal kira-kira 1 bulanan. Kalau ibunya katanya udah meninggal kira-kira 5 tahun yang lalu. Nah, setelah meninggalnya ayahnya ini, dia harus pulang ke desa untuk ngurusin warisan. Dia dan saudara-saudaranya udah berencana ketemu di desa asal mereka sekalian ziarah nih ke makam orang tua mereka. Nah, hari itu Pak Iim naik motor sendirian dari rumahnya.
Dia nggak mengajak anak istrinya karena mereka lagi ada keperluan. Dia dari rumah sekitar jam 5 sore. Jadi jarak yang ditempuh buat mudik dari rumahnya ya sekitar 5 sampai 6 jam. Tapi karena kondisi lalu lintas yang cukup padat, sampailah dia di perbatasan masuk desanya hampir dini hari. Jadi kondisi malam itu emang sangat gelap dan sepi. Pak Iim mengendari motornya dalam kondisi yang sangat capek dan tentu saja mengantuk. Pak Iim tiba-tiba melihat sesosok laki-laki yang tengah berjalan sendirian. Dia heran juga nih, kenapa ada orang yang lagi jalan di tengah malam buta gini. Akhirnya dia pun menawarkan tumpangan kepada laki-laki tadi. Pada saat menawari tumpangan, laki-laki itu hanya menggelengkan kepala dan menganggukkan kepalanya aja. Pak Iim lalu memboncengkan laki-laki tersebut. Nah, untuk membuang sepi, sosok itu diajaknya ngobrol nih. Tapi yang bikin dia heran, sosok laki-laki yang diboncengnya itu nggak pernah ngejawab pertanyaannya dengan jelas. Sosok itu hanya menjawab dengan suara seperti orang berdehem. Yang bikin dia heran adalah motor yang dirasakannya sangat berat. Padahal selama ini dia nggak pernah ngerasa motornya seberat itu walau ngeboncengin orang. Waktu tiba di depan rumah Mas Arman, sosok itu berdehem dan Pak Iim bertanya apakah dia mau berhenti di situ. Sosok itu lantas berdehem lagi. Lalu Pak Iim pun menghentikan laju motornya. Sosok yang diboncengnya itu lalu turun dari motor. Tapi sekali lagi sosok itu nggak berkata apapun. Pak Iim merasa ada sesuatu yang janggal. Tanpa pikir panjang, dia pun kembali ngegas motornya. Nah, belum seberapa jauh, dia menoleh nih ke belakang. Dan betapa terkejutnya dia karena sosok yang diboncengnya tadi udah hilang. Sesampainya di rumah, dia udah disambut oleh saudara-saudaranya. Setelah bersih-bersih diri, dia memutuskan untuk langsung tidur. Nah, di dalam tidurnya inilah Pak Iim bermimpi bertemu dengan sosok yang tadi diboncengnya itu. Dalam mimpinya, sosok itu menatap tajam ke arah Pak Iim. Pak Iim lalu tiba-tiba terbangun dan mengucap istighfar. Dia pun melanjutkan tidurnya kembali. Nah, pada keesokan harinya, dia menceritakan kisah yang dialaminya itu kepada adiknya yang sebut saja namanya Pak Tofa. Jadi Pak Tofa ini adalah satu-satunya saudaranya yang masih tinggal di desa itu. Mendengar cerita kakaknya, Pak Tofa terperanjat kaget. Dia meminta kakaknya itu agar nggak bikin cerita yang mengada-ada lah. Pak Iim pun berani bersumpah demi Tuhan kalau dia tuh gak bohong. Melihat ekspresi jujur kakaknya, Pak Tofa kemudian beristighfar dan mengatakan kalau sosok yang diboncengnya tadi malam itu adalah Mas Arman. Pak Tofa menjelaskan kalau Mas Arman udah meninggal lebih dari seminggu yang lalu. Mendengar penuturan adiknya, Pak Iin pun jadi bengong sendiri. Masa iya sih dia ngeboncengin orang yang udah meninggal? Dia pun lalu bilang ke Pak Tofa kalau emang sosok yang diboncengnya itu gelagatnya sangat aneh. Wajahnya pucat pasi dan gak pernah ngomong sedikit pun kecuali berdehem. Pak Iim juga bercerita nih kalau sosok itu juga mendatangi mimpinya. Pak Tofa akhirnya menasihati kakaknya untuk sering berzikir supaya nggak diganggu makhluk halus lagi. Nah, itulah cerita yang dialami oleh Pak Iim. Cerita sosok hantu Mas Arman juga katanya pernah nih mengganggu orang yang sebut saja namanya Mas Adi dan Mas Yono.
Jadi Mas Adi dan Mas Yono itu adalah tukang teralis yang berasal dari kota sebelah. Mereka berdua ini memang bisa dibilang cukup banyak orderannya. Bahkan sebagian besar ordernya berasal dari luar kota tempat mereka tinggal. Nah, hari itu kebetulan Mas Adi dan Mas Yono baru aja pasang teralis di rumah seorang yang sebut saja namanya Pak Hari. Memasang teralis di rumah Pak Hari memang makan waktu karena rumah Pak Hari yang tergolong besar dan mewah. Dan mereka pun harus memasang semua teralis itu pada hari itu karena Mas Adi dan Mas Yono harus bekerja lagi di keesokan harinya. Nah, proses pemasangan teralis itu pun selesai pada malam hari. Setelah istirahat sekitar 1 jam, mereka pun bersih-bersih diri dan setelah itu berencana untuk berpamitan pulang. Pak Ari menyarankan ke Mas Adi dan Mas Yono untuk pulang pada pagi harinya aja. Toh perjalanan sampai ke kota sebelah bisa ditempuh kurang lebih hanya 1 jam lah. Tapi tawaran Pak Hari ditolak oleh keduanya. Mereka ngerasa gak enak aja nih sama Pak Hari. Akhirnya mereka berdua pun berpamitan pulang. Pak Hari berpesan supaya mereka hati-hati nih di jalan. Mereka berdua pun mengendarai mobil pelan-pelan. Mas Yono yang mengendarai mobil dan Mas Adi nanti menggantikan Mas Yono kalau rekan kerjanya itu udah merasa capek. Nah, pada saat melewati lokasi meninggalnya Mas Arman, Mas Yono melihat persimpangan jalan. Ya, pada saat itu bingung karena seingatnya gak ada persimpangan di jalan itu. Dia lalu bertanya nih sama Mas Adi. Mas Adi lantas menjelaskan kalau dia harus mengambil jalan sebelah kiri karena feelingnya memang jalan itu yang benar. Nah, tanpa pikir panjang, Mas Yono pun mengarahkan mobilnya dengan mengambil jalan yang sebelah kiri. Tapi setelah beberapa saat menyusuri jalan itu, mereka merasa aneh karena jalan yang dilalui sangat gelap dan sepi. Mas Yono lalu berusaha untuk putar balik. Dia berencana untuk kembali ke persimpangan dan mengambil jalan yang satunya lagi. Tapi setelah putar balik, mereka gak kunjung menemui persimpangan jalan yang tadi dilalui. Mereka semakin bingung nih dengan situasi yang mereka alami. Mereka terus berusaha dengan segala cara untuk menemukan kembali persimpangan jalan yang tadi mereka temui. Tapi usaha mereka gak kunjung membuahkan hasil sampai mereka akhirnya capek sendiri. Karena sudah terlalu capek, mereka akhirnya memilih untuk tidur di mobil. Setelah mematikan mesin mobil, mereka berdua lalu mengambil posisi rileks untuk tidur. Tapi baru beberapa saat memejamkan mata, Mas Adi merasa seperti ada orang yang memanggil-manggil. Mas. Mas Adi lalu bertanya ke Mas Yono, apakah dia juga merasa seperti ada orang yang sedang memanggil-manggil mereka. Tapi Mas Yono menggeleng. Dia berkata kalau itu mungkin perasaan Mas Adi aja. Mas Adi sejenak merasa lega. Setelahnya mereka pun tertidur. Nah, setelah terbangun keesokan harinya, betapa terkejutnya mereka karena mereka ternyata berada di tengah-tengah lahan pohon albasia. Dan yang lebih mengherankan lagi, ternyata gak ada akses jalan buat mobil untuk sampai ke tempat mobil mereka berada. Mas Adi dan Mas Yono pun lalu segera lari nih untuk mencari bantuan. Nah, singkat cerita, banyak warga berkerumun menyaksikan kejadian yang super aneh itu. Setelah dibantu oleh warga, akhirnya Mas Adi dan Mas Yono bisa keluar dari lahan yang ditanami pohon albasia itu. Dan akhirnya mereka pamit kepada warga untuk kembali pulang ke kota mereka. Lokasi tempat meninggalnya Mas Arman sejak saat itu dikenal sangat angker.
Aku dan Mas Danu juga membuktikan sendiri keangkeran tempat itu ya. Tapi menurut kami tempat itu sebenarnya sudah wingit dari dulu sebelum Arman meninggal di tempat kejadian perkara tersebut. Tapi emang keangkeran tempat itu bertambah semenjak meninggalnya Mas Arman. Kisah mistis lain yang dialami oleh seseorang yang sebut saja namanya Pak Kardiman. Jadi Pak Kardiman ini profesinya adalah jual beli motor bekas. Nah, suatu hari Pak Kardiman dihubungi oleh seseorang yang namanya Pak Jamil. Jadi ceritanya Pak Jamil mau ngejualin motornya karena mau ganti motor yang baru. Akhirnya mereka pun janjian untuk ketemu di rumah Pak Jamil karena Pak Kardiman ingin melihat sendiri nih barangnya kayak apa. Tapi karena kesibukannya, Pak Kardiman menghubungi Pak Jamil kalau dia mau ke rumahnya pada malam hari. Pak Jamil pun mengiyakan aja karena kebetulan malam itu dia emang gak ada acara sih. Nah, malam itu adalah malam Jumat. Pak Kardiman memacu motornya perlahan ke rumah Pak Jamil. Dia sampai di rumah Pak Jamil kira-kira jam 8:30 malam. Setelah berbasa-basi, Pak Kardiman akhirnya mengecek nih kondisi motor Pak Jamil yang mau dijual itu. Setelah ngecek kondisi motornya, Pak Kardiman merasa cocok nih dengan barangnya. Setelah itu mereka pun nego harga. Nah, singkat kata, kesepakatan jual beli tercapai juga. Waktu saat malam itu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Karena udah dirasa terlalu malam, Pak Kardiman pun lalu pamit pulang. Pak Kardiman memacu motornya pelan-pelan aja. Dia saat itu udah mulai merasa ngantuk banget. Suasana malam itu memang gelap dan sangat sepi. Di kanan kiri Pak Kardiman hanya melihat rerimbunan pohon. Pak Kardiman saat itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh, karena tiba-tiba aja bulu kuduknya mulai meremang. Tapi perasaan itu dia tepis dan dia mulai mensugesti diri kalau semuanya baik-baik aja. Tapi tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang lagi jalan dari kejauhan. Namun anehnya, orang yang dilihatnya itu nggak berjalan di pinggir tapi di tengah jalan. Pak Kardiman merasa heran kenapa ada orang jalan sendirian di tengah-tengah malam begini. Kalau begal sih dia nggak takut ya, karena dia tuh dulu pernah belajar silat. Nah, setelah beberapa saat akhirnya dia berada nih di dekat sosok laki-laki yang lagi jalan itu. Pak Kardiman lantas memperlambat laju sepeda motornya, dan dia memberanikan diri untuk bertanya pada sosok laki-laki itu. Tapi laki-laki itu hanya menjawab dengan gelengan atau anggukan aja. Pak Kardiman merasa ada yang aneh pada sosok laki-laki itu. Dia pikir laki-laki itu ODGJ alias orang dengan gangguan jiwa. Tapi kok laki-laki itu paham maksud pertanyaannya meskipun dijawab hanya dengan gelengan dan anggukan aja. Lalu tanpa basa-basi, Pak Kardiman menawarkan tumpangan pada sosok laki-laki itu. Begitu laki-laki itu membonceng di belakang, Pak Kardiman merasa ada hal yang ganjil karena tiba-tiba aja dia mencium bau busuk yang sangat menyengat di hidungnya. Bau busuk itu pelan-pelan menghilang dan berganti dengan bau yang sangat wangi yang sangat menusuk hidung. Tapi Pak Kardiman gak terlalu memusingkan keadaan yang tengah dialaminya itu. Dia terus aja nih ngegas motornya pelan-pelan. Nah, pada saat mendekati lokasi meninggalnya Mas Arman, tiba-tiba sosok laki-laki itu berdehem. Pak Kardiman pun bertanya, apakah laki-laki itu mau berhenti di situ? Sekali lagi laki-laki itu hanya berdehem aja. Merasa kalau itu kode buat berhenti, Pak Kardiman pun lantas menghentikan laju motornya.
sosok laki-laki itu pun turun dari motornya. Pak Kartiman kebetulan saat itu belut banget pipis nih. Dia lalu membelakangi sosok laki-laki tersebut dan langsung aja mencari tempat buat menuntaskan hajatnya. Nah, begitu selesai menunaikan hajatnya, Pak Kartiman lalu membalikan badannya nih. Nah, pada saat itulah dia kaget setengah mati karena dia melihat sesosok pocong yang tengah nangkring di jok belakang motornya. Pak Kartiman yang kaget nggak dapat nih mengendalikan diri dan akhirnya jatuh pingsan. Dia ditemukan warga keesokan harinya tengah tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi pingsan. Nah, itulah cerita hantu Mas Arman. Gimana? Sangar kan? Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pelajaran hidup untuk istiqomah atau konsisten dalam melakukan kebaikan. Jangan mudah tergoda dunia dengan ngelakuin hal-hal yang dilarang agama, karena akibatnya yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Oh ya, aku ngingetin sekali lagi nih, kalau kami juga melakukan penelusuran di lokasi hantu Mas Arman sering menampakkan diri. Linknya bisa kalian temukan pada deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.